Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Umi. Hari ini kita kembali lagi ya belajar bahasa Indonesia di tanggal 11 Agustus tahun 2020. Jangan lupa pula kita terus berdoa ya nak, semoga kita semua selalu sehat, selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi, Umi mau mengingatkan terkait topik kita di minggu kemarin mengenai menyampaikan informasi yang diperoleh. Terus ulang-ulang ya nak, terus dipelajari, ulang-ulang kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kenapa? Karena materi itu akan masuk di soal ujian yang akan datang. Nah, hari ini materi kita mengenai teks laporan pengamatan. Jika di minggu kemarin kita menyampaikan informasi yang diperoleh, maka sekarang kita masuk pada teks laporan pengamatan. Setelah mendapatkan informasi itu bisa kita jadikan sebuah teks laporan pengamatan jika kita amati informasi itu ya nak. Nah, sekarang apa itu laporan? Laporan adalah uraian kegiatan yang telah dilakukan. Itulah yang dikatakan laporan. Ada kegiatan yang telah kita lakukan, itulah kita uraikan menjadi laporan. Selanjutnya apa itu pengamatan? Pengamatan merupakan pengawasan terhadap kegiatan atau peristiwa. Jadi nak, ketika kita melakukan observasi dan ingin membuat laporan, maka laporan yang baik adalah laporan yang terperinci atau terstruktur dengan baik, lalu sesuai fakta pengamatan dan mudah dipahami oleh pembacanya. Itulah yang dikatakan laporan yang baik. Jadi tidak sembarang membuat laporan. Oke. Contoh laporan observasi atau pengamatan adalah pengamatan pertandingan sepak bola, proses pembuatan tempe, jalannya upacara bendera, dan lain sebagainya. Itu contoh pengamatan ya nak. Selanjutnya, fungsi dari laporan pengamatan. Kalau kamu melakukan observasi atau pengamatan, ada fungsinya nak, ada manfaatnya, yaitu yang pertama, memberikan gambaran pada orang lain tentang apa yang diamati. Jadi ketika kamu melakukan observasi atau pengamatan, fungsinya itu memberikan gambaran. Oh iya ya, saya melakukan observasi tentang proses pembuatan tempe. Jadi manfaatnya gambaran proses pembuatan tempe seperti apa. Itulah fungsinya. Yang kedua, memberitahu sesuatu berdasarkan hasil pengamatan. Ketika kita melakukan pengamatan kan ada hasil, nak, kita beritahulah dari teks laporan itu. Lalu merupakan sumber informasi. Yang terakhir merupakan bahan untuk pendokumentasian. Itu adalah fungsi laporan pengamatan. Selanjutnya, ciri-ciri laporan pengamatan. Jadi nak, ciri-ciri laporan pengamatan yang pertama, ditulis dengan bahasa baku dan jelas. Oke. Yang kedua, ditulis berdasarkan kenyataan atau faktual. Itu ciri-ciri laporan. Berikutnya, disusun secara berurutan atau sistematis. Nah, itu ciri dari bahasa yang baku, faktual atau kenyataan, serta disusun berurutan dari awal, tengah hingga akhir. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan tidak ambigu atau mengandung lebih dari satu makna. Jadi ketika kamu membuat laporan pengamatan, bahasa yang kamu gunakan tidak boleh ambigu ya nak. Kenapa? Karena ciri-cirinya itu tidak ambigu. Oke. Berikutnya, bagian-bagian penting pada laporan pengamatan. Ketika kamu membuat teks laporan pengamatan, ada bagian pentingnya. Apa itu? Yang pertama, nama pembuat laporan, kamu harus cantumkan ya. Yang kedua, lokasi pengamatan, di mana kamu mengamati suatu kegiatan, buat lokasinya. Yang ketiga, waktu pengamatan. Yang keempat, objek pengamatan. Yang kelima, hasil pengamatan. Ini bagian-bagian penting pada laporan pengamatan. Jadi ketika membuat teks, jangan lupakan kelima ini ya. Ini bagian penting. Berikutnya, langkah-langkah penyusunan teks observasi.
Langkah yang pertama, Nak, melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Jadi kita lakukan dulu objek penelitiannya apa. Contoh, Umi mau membuat observasi mengenai hama padi di sawah. Jadi Umi observasi dulu objeknya. Berarti objeknya apa? Sawah. Oke. Yang kedua, langkahnya menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Tadi kan contohnya Umi mau meneliti atau mau mengobservasi hama padi. Berarti Umi buat judulnya hama padi di sawah. Sawah apa gitu kan? Tempatnya misalnya di Desa Putihan, contoh ya Nak ya. Yang ketiga, menyusun kalimat pembuka. Nah, ketika kita membuat laporan pengamatan, bisa kita narasikan, bisa kita buat dalam bentuk cerita dari awal, tengah, hingga akhir dari laporan tersebut. Jadi kita susun kalimat pembukanya. Yang keempat, menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Dan yang terakhir, menulis kalimat penutup. Nah, yang keempat dan yang kelima ini adalah langkah ketika menyusun teks observasi berupa narasi. Nanti kita masuk pada contoh, oke? Nah, sekarang kita masuk pada contoh di sini laporan pengamatan ya, Nak ya. Contoh laporan pengamatan berjudul hama padi di sawah Desa Putihan. Nah, terus bagian-bagian pentingnya itu apa, Nak? Yang pertama judul ya, ini judul ya, judul juga penting. Lalu apalagi? Waktu, ada waktu. Nih, ada waktu. Lokasi juga penting. Baru tujuannya mengamati jenis hama yang menyerang padi. Baru hasilnya apa. Nah, hasilnya ini diperoleh ketika kita telah selesai melakukan observasi ya. Tapi yang terpenting untuk kamu ketahui yaitu kamu dapat membuat teks laporan observasi. Nah, setelah kita membuat laporan seperti ini, dari waktunya, dari lokasinya, objek pengamatannya, hasil pengamatannya, itu bagian-bagian penting ya, Nak. Kamu dapat membuat laporan dalam bentuk narasi. Apa itu narasi? Kita ceritakan dari awal, tengah, hingga akhir dari observasi yang telah kamu lakukan. Contohnya, ini contoh laporan pengamatan ya, Nak ya. Dari laporan pengamatan ini dapat kita buat menjadi laporan yang berbentuk narasi. Nah, seperti ini dia. Tulisan dalam bentuk narasi dari laporan pengamatan ini. Oke. Nah, kita narasikan. Judulnya hama padi di Desa Putihan. Narasikan. Pada hari Senin 10 Agustus 2020, saya melakukan pengamatan terhadap hama padi di sawah Desa Putihan. Oke, kita susun kalimat pembukanya. Selanjutnya masuk kepada bagian-bagian apa lagi? Pengamatan berlangsung selama 1 jam, yakni mulai pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Setelah diamati, masuk pada hasil. Ternyata padi di sawah Desa Putihan diserang beberapa hama padi. Hama padi tersebut diantaranya walang sangit, wereng, dan belalang. Oke, setelah itu boleh kita masuk pada paragraf berikutnya ya. Enggak hanya satu paragraf aja. Para petani tidak tinggal diam dengan adanya hama tersebut karena hama tersebut dapat mengurangi hasil panen nanti. Oleh karena itu, para petani membasmi hama tersebut menggunakan pestisida organik. Para petani memilih menggunakan pestisida organik karena pestisida tersebut ramah lingkungan. Pestisida tersebut tidak membunuh cacing yang dapat menyuburkan tanah.
Demikian laporan pengamatan yang telah saya buat. Atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Dengan begitu, kamu dapat menulis bentuk laporan pengamatan tadi dalam bentuk narasi ya nak. Seperti ini, dengan cara menulis kalimat pembuka. Oke, kalimat pembuka sampai sini. Lalu laporkan hasil pengamatan kamu. Setelah diamati ternyata padi. Nah, ini hasilnya ya nak ya. Hasilnya seperti apa? Dan setelah kamu paparkan hasil kamu tutup dengan kalimat penutup. Demikian laporan hasil pengamatan yang telah saya buat. Atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Oke? Begitulah cara membuat laporan pengamatan. Jadi kamu harus mampu membuat laporan pengamatan seperti ini. Lalu kamu narasikan atau kamu ceritakan hasil observasi yang kamu lakukan dari awal, tengah, hingga akhir observasi. Alhamdulillah, penjelasan dari Umi sampai di sini ya nak. Kamu ulang-ulang kembali videonya. Jika kamu kurang paham, bertanya kepada Umi secara langsung ya nak. Jangan malu, jangan sungkan, dan jangan segan. Tetap semangat ya. Terus ulang-ulang materinya, ulang-ulang apa yang telah kita pelajari. Jangan lupa pula untuk mengerjakan lembar worksheet kamu. Di situ ada 5 soal. Dan soal nomor 5 diperintahkan kepada kamu untuk membuat laporan bentuk narasi dari pengamatan yang telah tercantum ya nak. Kamu narasikan seperti ini ya. Kamu narasikan, oke? Jika kurang jelas, tanya kepada Umi, oke? Sampai di sini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.